Makan 5. Ya, memang saya cuma mengambil 5 saja. Mari kan. Ini. Oh. Hati-hati. Yang saya takutkan tutupnya terlepas. Sudah, duduk. Ini manusia. Ini. Gimana? Gimana orang? Ini ke depan. Ya, ini. Oh, ini ada penutupnya ya, pelan. Ada. Ini apakah penutupnya? Ya, penutupnya saya buat dari kayu ongkas. Seperti ini. Di hadapan kalian, ini adalah saya menyebutkan mikroba. Mikroba biang penyakit. Sebenarnya setiap bumbung ini saya berikan mikroba dengan jenis yang sama. Namun setiap bumbung saya beri makan mereka dengan makanan yang berbeda. Seperti yang paling besar ini. Yang paling besar ini sangat mematikan. Saya beri makan ular, bisa ular, king cobra yang hidup di bawah air. Ular laut. King cobra. Yang seperti ini. Oh iya. Namun dia hidup di bawah air. Ciri-ciri fisiknya adalah di bagian ekor itu dia berwarna keemasan. Namun di sekujur tubuhnya sama seperti king cobra yang berada di darat. 500 mili saya berikan makan untuk mikroba yang ada di dalam bumbung ini. Mikroba ini akan memakan bisa tersebut sebagai sumber makanan dia. Lalu secara tidak langsung mikroba ini akan menyimpan dan mengolah bisa tersebut di dalam perutnya hingga menjadi 1000 kali lipat lebih mematikan dari bisa aslinya. Ini yang ular. Ini. Ya. Ini mikroba saya berikan adalah saya berikan makan lembayung lapen. Lembayung lapen. Ya. Racun yang dihasilkan ketika saya beri makan mikroba ini dengan lembayung lapen ini akan membuat kelumpuhan secara permanen. Dan sakitnya yang dirasakan oleh sang penderita itu seperti ditusuk ribuan jarum di bagian persendian. Ini sangat berbahaya. Ini mematikan saya. Berarti ini penyakit dalam ini. Penyakit dalam. Jangan yang ini. Kalaulah ini racun, ini juga sama. Ya kalau memang tidak kalian butuhkan dipisahkan terlebih dahulu. Ini sama. Mungkin di 3 ini kalian mungkin ada satu yang kalian butuhkan. Kalaulah
yang kalian harapkan ataupun yang kalian inginkan dari mikroba yang saya buat ini untuk menyerang di bagian kulit, Ya, mungkin ini yang lebih cocok. Ini yang paling kecil. Mikroba ini saya beri makan dengan sembilu kemaduan dan akar keladi hijau, yang mana umbi dari keladi hijau itu yang berwarna merah tua. Saya beri makan sekitar beberapa gram dari kedua bahan tersebut untuk saya beri makan terhadap mikroba ini, sehingga menciptakan sesuatu hal yang membuat siapapun yang terkena mikroba ini akan memiliki benjolan di sekujur tubuhnya. Penyakit yang akan dihasilkan dari mikroba yang di dalam bumbung ini adalah penyakit Latosadayana. Sekujur tubuhnya akan memiliki benjolan, bukan lagi bercak-bercak merah, bukan lagi bintik-bintik. Ini benar-benar benjolan seperti orang terpukul di bagian kepala. Namun seluruh tubuhnya, bahkan sampai telapak kaki dan kemaluannya. Loh. beda dengan gudik ya. Beda sekali, Taponidin. Ini benar-benar rasa yang dihasilkan itu sangat gatal, namun tidak mematikan. Yang kalian harapkan kan menyerang di bagian kulit namun tidak mematikan dan bisa disembuhkan seperti itu kan. Ya. Nah, mungkin ini cocok untuk kalian gunakan untuk menyelamatkan umat-umat yang sedang tersesat itu. Silakan. Nah, cara penggunaannya, Wan. Kegiatan. Oh iya, saya belum menjelaskan. Seperti ini. Kau dengarkan ya manusia. Mikroba yang ada di dalam bumi ini dalam kondisi beku. Ada es yang menyelimutinya di dalam sini. Es? Es. Kok nggak dingin? Inilah hasil karya yang saya ciptakan. Di dalam bumbung bambu ini ada mikroba yang memang sudah membeku dan diselimuti oleh es. Cara kalian menggunakan mikroba yang ada di dalam ini adalah kalian keluarkan es yang ada di dalam bumbung ini. Lalu kalian hangatkan dengan air hangat. Nanti secara perlahan mikroba ini akan hidup kembali. Yang perlu kalian garis bawahi, ketika mikroba yang ada di dalam ini sudah mulai hidup kembali, kalian segera mungkin menangkap bapak dari mikroba yang ada di dalam ini, ataupun ratu. Oh, ada ratunya berarti. Ratu mikroba. Seperti lebah maksudmu? Benar. Oh. Saya mempermudah apa yang saya ciptakan untuk bisa dipulangkan kembali. Ini saja yang tidak bahaya. Ini yang nanti kita bawa. Kalian simpan ratu dari mikroba yang ada di dalam bumbung ini Ya. di suatu tempat yang aman, yang sejuk, tidak terkena sinar matahari secara langsung. Ketika para prajurit mikroba yang kecil-kecil itu akan kalian gunakan, ketika itu sudah selesai, kalian bisa dengan mudah untuk memanggil prajurit-prajurit mikroba itu datang kembali ketika kalian sudah memegang dari sang ratu mikroba itu. Sistem kerjanya berarti seperti tawon madu. Benar. Pegang rajanya atau ratunya, biarkan anak buahnya untuk mencari makan. Benar sekali. Penyebarannya sangat cepat. Hanya dengan hembusan angin saja, ini akan menyebar secara langsung dan cepat. Tidak butuh waktu lama. Dalam 1 kali 24 jam, pasti
siapapun yang terkena mikroba ini akan terjangkit bentol-bentol itu yang sebesar Kelereng, bukan lagi kelereng manusia. balcil. Sebesar kelapa kecil yang ada di pohon kelapa. Oh, geluluk. Iya. Di sekujur tubuhnya. Bentul. Jika dibayangkan, itu memang menjijikan sekali. Sadayana ya semuanya ya. Bayangkan, ya. Lato sadayana. Tapi Bonidin, ini yang harus kau ingat-ingat juga. Lebih baik yang memegang dari ratu mikroba ini adalah dirimu. Bagaimanapun juga kau adalah seorang ahli kesehatan. Kau lebih tahu penanganannya ketika memegang suatu bakteri. Kau tidak menjelaskan penawarnya.